Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, puja-puji tetaplah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah tidak terasa Allah telah menghantarkan usia kita pada malam yang ke-21 di bulan Ramadan ini. Detik-detik terakhir 10 hari di bulan Ramadan akhir ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan usia hingga kita masuk pada Ashrul Awakhir. Semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ibadah amaliyah, puasa kita, tadarusnya, baca Qur'annya, sedekahnya dan lain-lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umat yang dirindukannya, yang tidak pernah bertemu dengannya tetapi beriman kepadanya. Mudah-mudahan kelak kita dapat berjumpa bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Amaliyah ibadah puasa kita tentu akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan ditebus dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat untuk membersihkan diri orang yang berpuasa, wa tu'matan lil fuqara wal masakin, dan untuk memberi makan bagi fakir miskin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Madzhabul Arba'ah berkaitan dengan pembagiannya tentu mengacu pada ayat innamas shadaqatu lil fuqara yang 8 asnaf itu. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, di antara syarat mengeluarkan zakat fitrah adalah Islam. Kemudian di antaranya juga bahwa yang dikeluarkan itu orang yang Islam itu ada masih usianya sampai kepada bulan Ramadan, ataupun boleh jadi seorang ibu yang melahirkan anak dan kelahirannya itu pas tepat anak lahir adan pada akhir hari raya Idul Fitri, akhir Ramadan. Jadi misalnya pas terakhir bulan Ramadan tanggal 30, kemudian sebelum adzan maghrib 5 menit adzan maghrib, anak terlahir. Setelah terlahir 2 menit kemudian adzan maghrib. Nah, maka anak itu masih wajib untuk diberikan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, bahwa siapa yang wajib membayar zakat fitrah, yang tidak mampu, kategori tidak mampu itu seperti apa dan bagaimana. Orang yang masih wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang masih punya makanan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk pembantunya, untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, masih punya makanan ketika dikeluarkan untuk zakat fitrah, makanan pada malam hari raya dan pada saat hari raya. Artinya kalau ada orang yang tidak mampu, misal dalam kacamata kita, tapi masih punya dia stok makanan untuk malam hari raya Idul Fitri dan untuk malam Idul Fitri dan pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi malam takbir dan besoknya 1 Syawal, dia masih punya stok makanan tuh untuk malamnya dan harinya. Malam harinya dan hari haknya, maka dia masih punya kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan zakat fitrah. Itu setelah termasuk itu
termasuk untuk keluarganya yang diberikan nafkahnya, pembantunya. Jadi masih punya stok makanan pada saat malam hari raya dan pada saat hari raya. Apalagi kalau stok makanannya masih punya 1 minggu ke depan dan semua 1 minggu ke belakang. Maka itu sudah jelas bahwa itu adalah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu untuk mensucikan badan, untuk mensucikan, membersihkan kotoran yang ada di badan. 1 tahun 1 kali dibersihkan, salah satunya dengan zakat fitrah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kewajiban zakat fitrah tentu harus kita laksanakan. Hukumnya dari tanggal 1 sampai, kalau di awal-awal itu hukumnya masih sunat. Akan tetapi wajibnya banget itu ketika dikeluarkannya adalah ketika orang-orang pas mau berangkat pada saat untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Akan tetapi jika saat itu diberikan, maka siapa orang? Nah, ini tentunya akan berabe berkaitan dengan waktu untuk menyampaikannya. Sambil jalan ke lapangan disampaikannya tentu akan berabe. Maka di kita di Indonesia, Bajnas juga telah mengatur berkaitan dengan pembagian zakat fitrah itu. Jadi sudah diatur oleh negara pembagiannya. Ya minimal negara hadir dalam pembagian itu. Kalau orang tidak sholat, negara belum hadir, ya itu urusannya beda ya. Tapi kalau bagian zakat itu sudah negara juga ikut hadir berkaitan dengan pembagiannya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa di ta'awun misalnya tanggal 28 dibagikan, kan bahwa dari zakat fitrah itu adalah untuk matan lil fuqara wal masakin, untuk memberikan makan enak, untuk memberikan salah satu bagiannya kebahagiaan bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Kalau dia punya uang dari pembagian zakat fitrah, kemudian mau dibelanjakannya, dibagikannya tanggal 30 Ramadan, kapan dia bahagianya? Belum punya baju baru, belum punya beras misalnya, belum punya untuk beli rencang, untuk beli nasi. Sementara tanggal 29, tanggal 30 Ramadan yang dagang sudah pada parulang, sudah pada mudik. Nah, maka dengan demikian dari jamaah rahimakumullah, agar mereka sama-sama mendapatkan kebahagiaan, maka tahun menghadirkan, memberikan salah satu bagiannya untuk bisa lebih awal. Dan lebih awal mereka mendapatkan, sehingga mereka ada kesempatan untuk beli makanan, untuk beli yang lain-lainnya, sehingga pada malam hari raya dan para hari haknya itu mereka mendapatkan bahagia. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu ini adalah wajib setiap orang-orang yang Islam, wajib kepada kita semua untuk melaksanakan zakat fitrah ini, agar ibadah saum kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, 21 malam ini seperti biasa di Masjid At-Ta'awun suka ada yang i'tikaf dari jam 12, ada yang dari jam 10, ada yang jam 1, ada yang jam 4. Kalau jam 5 subuh nggak ada ya. Jadi itu bagian daripada niat kita untuk melaksanakan i'tikaf. Mudah-mudahan berharap bisa menghidupkan malamnya untuk mendapatkan kebahagiaan Lailatul Qadar yang Allah janjikan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua juga mampu melaksanakan bagadangnya di masjid dengan baca Quran, dengan dzikir. Insya Allah dapat pahala. Nawaitu an a'takifa fi hadhil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi niatnya niat i'tikaf, dapat pahala. Duduk lama-lama, malam lama-lama di masjid, berzikir, nundutan, tapi niatnya i'tikaf, teka rasa nundutan sare, dapat pahala. Duduk lama-lama sampai subuh juga, baca Quran, zikir atau lain-lainnya, insya Allah dapat pahala. Kalau bagadangnya duduknya di masjid dengan niat i'tikaf. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kebaikan yang diberikan, berjuta-juta kebaikan pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat meraihnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq bil latifi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.